Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bersua kembali dalam program Ruang Psikologi untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Pemimpin yang paham adalah yang bikin nyaman, bukan yang bikin runyam gara-gara masalah sekecil kuman. Tema kita terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, leader jangan bikin keder. Bersama Dr. Bagus Ani Putra, psikolog dan konsultan SDM. Dan untuk program ini tidak hanya di LPPL Radio Suara Sidoarjo, tapi juga Anda bisa simak di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,3, Mahardika Bondowoso FM 91,9 dan LPPL Radio Suara Madiun. Langsung saja, nggak pakai lama, saya sudah tersambung dengan Cak Bagus. Ya. Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Panji. Kelihatannya agak visualnya jenengan agak statis ini. Oh gitu. Iya. Ya. Terkesan freeze di situ ya. Nge-freeze ya. Iya. Coba saya gantinya. Iya, mungkin ini Ya. Mungkin settingan interiornya mungkin. Oh iya. Yang terlalu putih gitu. Terlalu ya, betul. Harusnya agak-agak warna-warna yang sendu gitu ya, biru, ungu gitu. Nanti buka puasa nanti kan. Gimana kabarnya Cak Bagus? Alhamdulillah. Sehat ya, dan bahagia selalu. Saya kepo akun sosmednya jenengan luar biasa, aktivitasnya padat ini ya. Ya. Apalagi deklarasi dengan satu di antara parpol baru ini. Iya. Congratulations, selamat ini Cak Bagus ya. Terima kasih menambah aktivitas. Betul. Jadi ya mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk semua umat gitu ya. Amin. Ya. Terkait tema kita leader jangan bikin keder. Mungkin bisa disampaikan untuk preview di awal. Ya, Cak Panji, jadi seorang pemimpin itu tidak hanya bisa menakut-nakuti karyawannya, tetapi juga disegani. Jadi tidak menakutkan, tetapi justru disegani. Banyak sekarang ini para pemimpin yang kemudian dia itu tebar ketakutan agar karyawannya itu mudah sekali dipengaruhi. Padahal sebenarnya orang itu tidak ingin untuk kemudian hanya takut saja. Artinya ketika orang itu takut atau ada pemimpin yang ditakuti, ketika pemimpin itu sudah tidak ada, maka tidak akan lagi ada kepatuhan di situ. Nah itulah yang kemudian kadangkala leader itu hanya bisa membuat keder. Tapi leader itu jangan sampai membuat keder justru ya, yang kita maksudkan seperti itu. Tapi justru bagaimana leader itu bisa memotivasi. Nah, Cak Panji, ada beberapa tipe pemimpin dalam perusahaan atau satu organisasi, atau dalam pemimpin apapun ya. Itu ada 4 tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan yang direktif, atau direktif itu yang mengarahkan. Komunikasinya satu arah, pengawasannya melekat, aturannya itu dan pengambilan keputusan itu semuanya dari leader. Jadi leader itu sebagai center pengambilan keputusan dari tipikal orang yang direktif ini. Nah, tipikal yang direktif ini itu bisa saja menjadi pemimpin kalau kelompoknya dalam tingkat kematangan yang rendah atau perlu arahan. Jadi misalnya kalau saya memimpin suatu proyek di mana proyek itu anggota saya itu banyak yang belum berpengalaman. Tingkat kematangan dan kompetensinya rendah di bawah saya. Dan dia perlu arahan. Maka kemudian saya memberikan atau mempunyai tipikal kepemimpinan yang direktif itu lebih cocok. Tipikal kepemimpinan yang kedua adalah tipikal kepemimpinan yang supporting. Supporting itu artinya dia mendukung terhadap bawahannya. Komunikasinya dua arah. Arahannya itu sesuai dengan kesepakatan. Ya, bahkan dia akomodatif terhadap kepentingan. Nah, supporting ini dia cocok pada situasi kerja atau kelompok di mana leader dan anggota itu mempunyai kematangan atau kompetensi yang sama. Ini sama-sama punya kompetensi, sama-sama punya kematangan. Nah, misalnya ya, kalau kita berada di lingkungan memimpin di perguruan tinggi misalnya.
sama-sama pinternya, sama-sama berkompeten, maka lebih baik menggunakan tipikal kepemimpinan yang supporting, jadi mendukung terhadap bawahan. Kemudian yang ketiga adalah consulting. Consulting itu kontrol secara periodik, memfasilitasi pengambilan keputusan. Nah, ini yang penting lagi adalah menjadi pengarah ketika kelompoknya mengalami kesulitan. Itu consulting, tipe yang consulting. Siap menjadi rujukan bagi kelompoknya ketika kelompoknya itu mengalami masalah. Itu yang tipikal kepemimpinan yang consulting. Nah, tipikal kepemimpinan consulting ini bisa berkembang ketika pada situasi di mana kompetensi leader itu lebih tinggi daripada anggotanya. Kompetensi leadernya lebih tinggi daripada anggotanya. Dan mempunyai budaya musyawarah yang tinggi. Jadi kenapa kok kompetensi leader lebih tinggi daripada anggotanya? Karena dia memang sebagai rujukan atau sebagai referensi ketika ada masalah dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, Cak Panji dan para pendengar sekalian, delegating. Tipikal pemimpin delegating itu melakukan disposisi kepada bawahan yang potensial biasanya. Problem solving atau pengambilan keputusan diserahkan kepada kelompoknya. Pengawasannya kurang melekat. Tipikal pemimpin ini tipikal yang mampu mapping dan mampu melakukan pengembangan terhadap bawahan meskipun pada orang-orang tertentu saja. Jadi tipikal yang delegating itu biasanya akan mengembangkan orang itu hanya pada 4L. Lu lagi, lu lagi, lu lagi. Jadi yang disenangi terus itu akan dikembangkan oleh tipikal pemimpin yang delegating. Nah, tipikal pemimpin delegating itu adalah tipikal pemimpin yang kemudian sesuai untuk situasi kelompok yang punya kompetensi yang tinggi dan merata. Jadi sudah bisa di loss gitu. Jadi seolah-olah bahwa ini autopilot organisasi itu. Nah, 4 tipikal pemimpin ini Cak Panji, direktif, supporting, consulting, dan delegating. Nah, kita masuk dalam kepemimpinan yang mana? Kalau yang sering bikin keder tadi biasanya adalah tipikal yang direktif. Dia bisanya mengarahkan, komunikasinya satu arah, pengawasannya melekat, aturan dan keputusan diambil dari leader itu sendiri. Ini boleh, tetapi pada situasi yang tingkat kematangan kelompok itu rendah dan masih memerlukan arahan. Demikian Cak Panji untuk pengantarnya. Iya, baik. Yang direktif itu biasanya owner gitu ya. Nah, Owner biasanya owner merangkap bos. owner merangkap bos, langsung mengarahkan itu. Jadi itu yang direktif itu kadang-kadang ya boleh, tetapi pada situasi yang memang bawahan itu pada tingkat kematangan yang rendah atau kompetensi yang rendah dan belum punya pengalaman sehingga perlu diarahkan. Baik. Untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, silakan Anda bisa kirim WA ke kami di 0811 309 1009 atau juga on air langsung boleh di 031 896 1514 atau juga Anda komen di channel YouTube kami di LPBL Radio Suara Sidoarjo karena kami juga streaming secara visual di sana. Nanti jenengan juga bisa melihat Cak Bagus ya. Ya siapa tahu 5 tahun ke depan ini Cak Bagus mungkin akan familiar di pandangan Anda karena mungkin akan sering muncul di televisi. Amin. Doanya luar biasa nih. Luar biasa. Baik, kalau di antara tipe direktif, supporting, consulting, dan delegating, kalau mungkin dibuat skor begitu, mana yang paling baik? Tergantung situasinya Cak Panji. Jadi ini tipikal kepemimpinan yang situasional. Kalau kita berada pada situasi yang bawahan kita ini butuh arahan yang dari kita secara direktif, nggak tahu apa-apa. Misalnya saya menjadi mandor dari buruh-buruh, mungkin yang buruh-buruh ini belum berpengalaman. Maka saya lebih baik menggunakan direktif. Nah, situasinya akan berbeda ketika leader saya ini punya kematangan yang sama dengan saya, punya kompetensi yang sama. Misalnya sama-sama penyiarnya, Pak Diding dengan Cak Panji dengan Pak Aris semuanya sudah punya kompetensi tentang broadcasting. Kompetensinya sama. Maka leader yang ada di situ akan lebih menonjolkan kepada supportingnya, mendukung terhadap bawahannya. Situasi yang berbeda kalau kompetensi leader itu lebih tinggi, sedangkan anggotanya lebih rendah, maka ini lebih pada consulting. Dan budaya musyawarahnya tinggi, itu biasanya pada tipikal yang consulting. Kalau direktif tadi memang kompetensi leader lebih tinggi biasanya daripada anggotanya, tetapi jarang mau bermusyawarah. Yang membedakan dengan consulting ini yang dia mau bermusyawarah. Kompetensinya tinggi, leadernya, anggotanya rendah, tapi budaya musyawarahnya tinggi.
Itu untuk consulting. Nah, untuk delegating, biasanya bosnya justru nggak punya kompeten. Bosnya justru nggak punya kompetensi, bawahannya punya kompetensi lebih tinggi, maka biasanya akan didelegasikan kepada orang-orang tertentu saja. Itu Cak Panji, tergantung situasinya seperti apa kematangan anak buah kita. Baik. Dan di sisi lain seorang pemimpin juga ini ya tidak hanya fokus kepada karakter satu di antara empat itu, tapi mungkin dia juga bisa berperan menjadi directive, supporting, consulting, bahkan juga delegating begitu, Cak Bagus ya. Betul, misalnya Cak Panji sekarang menjadi Direktur Suara Sidoarjo. Saat ini banyak orang-orang yang broadcastingnya sudah bagus semua kompetensinya. Mungkin Cak Panji membutuhkan kepemimpinan yang supporting. Tetapi nanti Cak Panji masuk ke dalam tipik menjadi seorang istilahnya seorang bos di pabrik gitu ya. Di mana di pabrik ini banyak harus diarahkan, Cak Panji bisa direktif. Nanti malamnya Cak Panji berada di suatu situasi yang di mana Cak Panji merasakan bahwa anggotanya itu lebih kompeten daripada Cak Panji misalnya. Misalnya saya di dunia SDM, sedangkan saya ini sekarang membawai teman-teman di dunia IT. Saya pasti nggak akan bisa menguasai bidang IT, tapi saya tahu tentang manajemen, maka saya akan lebih banyak menggunakan delegating. Demikian Cak Panji. Baik, kalau kita contohkan di sebuah perusahaan itu kan biasanya untuk menduduki jabatan kepala itu kan fasenya melewati promosi. Dalam promosi itu pasti ada evaluasi, kemudian KPI dan juga sebagainya sehingga membuat seseorang itu layak untuk menjadi kepala meskipun entah itu kepala unit, kepala bagian, kepala divisi atau apapun itu istilahnya begitu ya. Iya, Cak Bagus ya. Dalam hal iya. ini ketika berangkat dari bawah begitu kan, akhirnya naik ke level atas menjadi seorang leader, biasanya itu kecenderungannya dia lebih mengarah ke manakah? Apakah menjadi seorang yang pemimpin yang cenderung ke delegating atau supporting atau karena mungkin mungkin begini kalau saya analogikan begini ketika saya sama teman-teman gitu ya 5 orang dalam satu tim terus ada karena kinerja saya yang lebih baik mungkin kemudian akhirnya dipromosikan jadi kepala di antara teman-teman saya yang lain otomatis kan ada rasa ewo pekewuh dulu kalau istilahnya memimpin teman-teman saya yang dulu sama-sama bergerak dari bawah gitu ya. Nah kalau kondisi seperti ini apakah akhirnya menjadi sosok pemimpin yang delegating, supporting atau mungkin dia bisa menjadi direktif begitu Cak Bagus? Iya, iya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Ada faktor yang keturunan. Keturunan itu artinya keturunan dari pemimpin yang ada di atasnya lagi. Misalnya saya seorang manajer, tetapi di atas saya masih ada direktur atau GM. Direktur atau GM itu mempunyai tipikal yang supporting. Maka biasanya saya akan banyak mengikuti gaya-gaya yang supporting dari beliau. Jadi buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Biasanya akan menyerupai pemimpin yang ada di atasnya. Tapi kalau saya itu direktif, otoriter, atasan saya itu direktif, otoriter, kemungkinan besar saya juga akan mengadopsi gaya kepemimpinan yang direktif, otoriter. Seperti itu. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan oleh Cak Panji adalah ketika sama-sama berangkat dari bawah, tiba-tiba kita yang ditunjuk jadi pemimpin, akhirnya ada rasa sungkan, ada rasa segan terhadap dari sesama kita ini atau dari kolega. Tergantung dari tipikal pemimpin yang ada di atasnya. Kalau tipikal pemimpin yang ada di atasnya, salah satu faktor pemimpin yang ada di atasnya, itu cenderung untuk bisa supporting atau bisa consulting. Consulting itu artinya kompetensi leadernya lebih tinggi. Artinya kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita sehingga kalau ada satu masalah meskipun itu satu kolega kita, satu angkatan atau satu letting kita dalam bekerja, tetapi kalau mereka nanti kompetensinya kalau kita mampu meningkatkan kompetensi kita, maka kita ada di atas mereka, maka mereka pun seharusnya tidak sungkan, tidak segan meminta referensi atau meminta rujukan dari kita. Jadi salah satunya tergantung dari pemimpin kita. Kita akan nurut pada pemimpin kita dan di mana pemimpin kita ini kemudian akan menurunkan tipe kepemimpinannya ke kita. Biasanya seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua juga tergantung dari budaya perusahaan yang ada di dalam
unit-unit itu. Kalau unit-unit itu misalnya sama-sama di bagian penyiaran begitu ya, Cak Panji. Di bagian penyiaran tentunya mungkin akan lebih terbuka. Jadi tidak ada masalah orang yang akan mendahului untuk menjadi pemimpin. Jadi asalkan jangan seperti ini Cak Panji, kepiting ya. Kepiting itu saya pernah ketemu dengan dengan seorang penjual kepiting. Penjual kepiting ini kemudian tidak menalikan tangannya bisa ditali, dijerat gitu ya kata orang Jawa ya. Daerah Pantura rame itu biasanya. Daerah Pantura itu ya. Atau di daerah Sidoarjo yang dekat dengan pantai, itu kepiting itu dimasukkan ke dalam bak tapi tidak diikat. Nah kemudian saya tanya, loh ini apa nggak lari Mas? Saya bilang gitu. Ternyata coba perhatikan, ketika kepiting itu ada satu yang mau naik, ada kepiting yang lain itu menyeret dia ke bawah. Jadi kalau ada satu kepiting mau keluar naik ke bibirnya bak itu, kepiting yang di bawah itu narik lagi. Nah ini tipikal yang akhirnya budaya unit kerja itu menjadi tidak kondusif untuk menghasilkan kompetisi menjadi seorang pemimpin yang baik. Seperti itu Cak Panji. Waduh luar biasa ini filosofi atau contohnya hingga sampai kepiting dalam bak gitu ya. Kan banyak yang seperti itu ya Cak Panji. Iya. Dunia kerja ini nggak seneng kalau lihat orang lain naik. Iya benar. Kalau ya tidak hanya dunia kerja, mungkin dunia kehidupan sehari-hari kadang-kadang juga. Kalau melihat tetangga senang kita rasanya sedih. Kalau melihat tetangga sedih kita senang gitu ya. Tapi kalau bertetangga dengan Cak Bagus, insya Allah sih orangnya sporting gitu ya. Amin. Ya, amin. Mari pindah ke dekat saya. Mari pindah ke Delta Sari Indah gitu ya. Baik, saya coba. Sebelum ke beberapa pertanyaan yang sudah di-share oleh sahabat-sahabat lewat WA atau SMS, kita jeda dulu Cak Bagus, kurang lebih 5 menit nanti kita akan kembali. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga,
istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga, dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, makan enak, murah, dan bisa bersedekah di bulan suci Ramadan hanya di Ki 5 Stick. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. Ki 5 Stick buka selama bulan puasa tanggal 13 April sampai 25 April 2021 jam 3 sore sampai jam 10 malam. 25 April sampai 12 Mei 2021 jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lebih lengkap silakan hubungi 0859 3224 4355 0859 3224 4355. Follow juga Instagram di @kaki5stick and ball dan Facebook kaki 5 stick and ball, ki 5 stick and ball, ki 5 bintang 5. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Sahabat, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur memberikan diskon Ramadan tahun 2021. Diskon Ramadan untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi. Untuk pajak kendaraan bermotor dan BBN, biaya balik nama kendaraan bermotor, untuk pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan baru, 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan diskon Ramadan dan menangkan hadiahnya. 30 juta berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang, mulai tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021. Bisa membayar melalui e-Samsat, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Gria Bayar BTN, Indomaret, Alfamart, dan Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Kantor Samsat Sidoarjo dan Kantor Samsat Krian. Masih bersama Dr. Bagus Aniputra, psikolog dan konsultan SDM. Kita masih bersama di program Ruang Psikologi. Tema kita
Leader jangan bikin keder. Dan juga untuk Anda masih ada peluang untuk bergabung di 0811 309 1009. Saya ingin sapa juga untuk Mbak Yulia, kemudian Pak Detarso, lalu juga ada Pak Agus Suharyanto, lalu juga ada Pak Miftahul Alonso yang sudah kasih jempol untuk status atau flyer tentang ruang psikologi ini. Jempol juga untuk narasumbernya katanya ya. Terima Baik. kasih. Saya coba ke redaksi. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah berhasil dihimpun oleh Kanza. Kanza. Ya, ini ada yang pertanyaan masuk dari WhatsApp redaksi dari Mas Yahya di Bangah. Kepercayaan itu baiknya dibangun dari luar atau dalam, Pak? Kemudian dari Mbak Fern di Candi Pari, Pak, kan sebagai pemimpin kadang ada lengahnya. Nah, untuk tetap tenang meski lengah itu bagaimana, Pak? Kemudian ada Mbak Sita di Porong, lebih ke simpati atau empati ya Pak ketika kita sedang memimpin. Oke, terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah bergabung. Monggo, Cak Bagus. Iya, yang pertama dari Mas Yahya tentang trust itu apakah dibangun lebih baik dari luar atau dalam. Ini luar atau dalam itu maksudnya luar dalam diri ya, kalau kita lihat luar dalam diri. Jadi gini, Mas Yahya dan para pendengar sekalian, jadi yang namanya kita itu mau memimpin itu harus punya power. Nah, power itu bersumber dari 3 hal, yaitu hierarki, kompetensi, dan integriti. Sekali lagi saya ulangi, kita itu kalau mau jadi pemimpin itu harus punya power. Nah, power itu sumbernya dari hierarki, kompetensi, dan integriti. Jadi hierarki itu adalah jenjang yang legalitas yang kita miliki. Jadi misalnya kalau kita diangkat menjadi seorang ketua RT itu artinya kita punya hierarki bahwa kita punya klaim, punya legalitas sebagai ketua RT. Kemudian yang kedua kompetensi. Kompetensi itu bagaimana keahlian kita dalam memanage suatu RT atau memanage suatu manajemen perusahaan, itu kita punya kompetensi dalam bidang manajemen atau bidang teknis. Karena biasanya seorang pemimpin yang nggak kompeten itu akan mudah kemudian dibujui atau mudah ditipu oleh bawahannya. Dan yang ketiga adalah integriti. Integriti itu adalah kita itu dipercaya oleh orang lain. Dan ini berkaitan dengan pertanyaannya Mas Yaya tadi. Integriti itu kita dipercaya oleh orang lain karena mempunyai nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Jadi menjadi teladan bagi orang lain. Nah, trust yang berdasarkan dari integriti tadi adalah datangnya dari dalam. Jadi misalnya kalau kita ini meminta bawahan kita untuk disiplin, tapi kita sendiri nggak disiplin, maka kita tidak akan mendapatkan trust dari bawahan kita. Jadi kalau kita nyuruh orang lain atau bawahan kita untuk disiplin, sementara kita nggak disiplin, kita datang terlambat, maka kita tidak akan mendapatkan trust dari bawahan kita. Yang kedua dari Mbak Feren, bagaimana agar kita ini bisa tenang meskipun sebenarnya dalam kondisi lengah. Tadi saya katakan Mbak Feren bahwa seorang pemimpin itu punya 3 hal tadi, hierarki, kompetensi, dan integriti. 3-tiganya harus dimiliki. Jangan sampai hierarki saja kita punya, kita menjadi ketua atau manajer gitu ya, tetapi kemudian kita nggak punya kompetensi, apalagi nggak punya integriti. Artinya kita ini hanya mendapatkan legalitas hierarki saja, kedudukan, tapi tidak diimbangi dengan kompetensi dan integriti. Kita ini bisa tenang meskipun kadang-kala lengah manakala kita punya 3 hal ini. 1, kita punya hierarki, jelas bahwa perusahaan kita mempunyai pengangkatan, SK pengangkatan untuk kita. Jadi secara legalitas formalnya ada. Kompetensi artinya kita ini berkompeten terhadap perusahaan itu, terhadap bidang kita. Dan integritas artinya kita punya nilai-nilai yang implementatif dan bisa dijadikan teladan bagi bawahan kita. Maka meskipun kita lengah, insya Allah dengan itu 3 hal kita miliki, maka kita akan tenang. Dan yang terakhir dari Porong tadi, dalam menjadi pemimpin itu perlu simpati atau perlu empati. Ini berbeda. Simpati itu tatarannya hanya di luar saja. Tapi kalau empati itu betul-betul sampai kita merasakan. Simpati itu hanya mungkin kita berbelas kasihan. Oh, mesakno ya. Tapi kemudian kalau empati itu kita sampai berperilaku menolong. Itu empati. Nah, biasanya kalau kita menjadi
Leader yang resonan, leader yang bisa menggerakkan orang lain, salah satu ciri khas dari leader yang resonan itu adalah compassion atau belas kasih atau empati. Jadi dia mampu berempati kepada bawahannya. Bawahanku ini kok selalu overload gitu ya, maka aku harus menolong dia. Nah ini kita harus berempati. Kalau simpati hanya sekedar just say something to sympathetic aja, kita hanya simpati saja, tapi tidak berusaha mempunyai aktivitas atau tergerak untuk meringankan beban penderitaan orang tersebut. Kalau sudah sampai meringankan beban penderitaan orang tersebut, itu sudah sifatnya lebih kepada empati, leader yang empati. Demikian Cak Panji. Cak Bagus, ini ada pertanyaan menarik dari Mas Wahyu di Krian. Beberapa hari ini tumben nggak absen ini Mas Wahyu, mungkin lagi sibuk begitu ya. Pertanyaannya di program ini begini, ketika ada perusahaan, ada seorang kepala divisi tertentu ini resign ya, opsinya mana yang terbaik? Mencari dari luar, buka lowongan, atau mengkader dari dalam? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Monggo Cak Bagus tanggapannya. Cak Panji, ini menarik ini. Kegagalan organisasi atau perusahaan dimanapun secara klise itu sama, yaitu adalah kaderisasi. Gagalnya proses kaderisasi. Jadi misalnya di partai politik juga sama, kaderisasi gagal, makanya banyak kader-kader yang orbitan kan gitu ya, seperti artis-artis dimasukkan kan gitu. Nah kemudian juga di perusahaan juga demikian, kaderisasi itu gagal. Kaderisasi gagal, kenapa gagal? Karena biasanya akan melakukan external recruitment. External recruitment itu boleh saja kita merekrut orang lain yang di luar kalau di internal kita tidak ada yang kompeten. Jadi lowongan itu sebaiknya dilakukan internal recruitment dulu. Kalau kita kemudian di internal recruitment ada, ya kita nggak usah nyari secara eksternal. Jadi kita utamakan internal recruitment. Kenapa demikian? Karena nantinya pasti akan menambah loyalitas seorang pekerja itu kepada perusahaan. Oh ternyata saya punya karir path, punya jenjang karir di perusahaan ini. Setelah ini saya ada pemimpin yang mau resign atau mau pensiun. Itu kesempatan. Jadi Cak Panji, kalau di perusahaan ada pemimpin yang kemudian resign, itu anak buahnya senang. Karena pasti ada kesempatan dia untuk bisa naik di posisi itu. Demikian Cak Panji. Gitu ya, jadi memang prefer atau lebih utama sih diambil dari dalam begitu Cak Bagus ya. Betul, iya. Baik, dibandingkan dari luar. Kalau misal dari luar itu kan nanti ada kecemburuan atau apa gitu. Terus di sisi lain juga takutnya nanti yang kalau nggak puas itu bisa-bisa mendirikan perusahaan baru atau partai baru, bisa-bisa begitu. Iya, betul. Baik, masih ada kesempatan Anda bergabung di 0811 309 1009. Saya cek redaksi lagi kan saya. Masih ada pertanyaan lagi? Iya, sepertinya banyak ini yang mau tanya ini. Kan Zah? Iya, ada yang masuk lagi dari WhatsApp-nya redaksi, juga dari DM di Instagram, dari Mas Ayub di Kali Tengah. Sering dicurhati bawahan mengenai masalah perusahaan, terkadang bikin jenuh Pak. Padahal itu penting, nah mohon saran bisa agar tetap mendengarkan keluhan dengan fokus. Kemudian dari Mas Dion di Taman, cara mempertahankan hubungan jangka panjang tanpa masalah itu haruskah dengan sering kasih sesuatu atau baiknya gimana Pak? Juga dari Mbak Rere di Lambangan, tingkat orang yang bisa cocok untuk jadi pemimpin apakah harus yang aktif tapi ceroboh atau pasif tapi berkelanjutan? Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan bertanya-tanya. Pas rasanya ini karena kalau melihat dari portfolionya Cak Bagus ini luar biasa, ini banyak perusahaan yang beliau pernah singgahi ini. Iya, Monggo Cak Bagus. Ya curhat ini, apalagi kalau misalnya Mas Ayub ini sebagai HRD ya, ya memang harus menjadi keluhan, menjadi tempat untuk berkeluh kesah karyawan. Atau istilahnya tempat sampah gitu ya. Tempat sampah. Kadang-kadang penyiar juga jadi tempat sampahnya para pendengar loh Cak Panji ya. Harus siap-siap kupingnya, harus siap-siap merah juga kadang-kadang. Nah jadi di peraturan perusahaan itu memang diatur sistem untuk mengeluarkan keluh kesah karyawan, menerima keluh kesah karyawan. Salah satunya melalui atasan langsung yang kita sebut sebagai counseling. Jadi atasan langsung itu boleh melakukan counseling atau melakukan
menampung keluh kesah dari karyawan. Itu atasan langsung ya, memang prefernya di situ. Tapi kalau tidak bisa kemudian masuknya ke HRD. Memang pekerjaan kita tuh banyak, tidak hanya mendengarkan orang saja. Seharusnya memang pada saat keluhan itu kita bagi ya, ada yang berat, sedang, ringan. Kalau keluhan berat itu artinya butuh penyelesaian segera. Keluhan itu harus segera diselesaikan, misalnya berkaitan dengan divisi yang lain. Misalnya mereka sedang berkonflik, ini perlu dilakukan curhat atau keluh kesah itu segera kita tangani. Jadi kalau yang kita lakukan prioritas itu adalah yang keluh kesah yang tingkatannya berat, yang sampai nanti kalau ini tidak diselesaikan, orang ini bisa resign atau justru menghambat produktivitas perusahaan. Sehingga itu kita jadikan prioritas utama kita. Pekerjaan sementara kita tunda dulu. Tetapi kalau yang sedang ringan, mungkin bisa dijadwalkan untuk mendengarkan curhat itu pada hari dan jam tertentu sehingga tidak akan membebani pekerjaan rutin. Itu Mas Ayub. Kemudian untuk Mas Dion, apakah kemudian hubungan jangka panjang ini saya tidak tahu apakah masih sesuai dengan konteks kita tentang leadership atau enggak. Saya coba untuk masuk dalam konteks leadership. Hubungan jangka panjang itu harus kasih sesuatu atau tidak? Kalau ini biasanya antara karyawan dengan bosnya seringkali memberikan sesuatu. Memang sumber power selain yang tidak tiga tadi, hierarki, kompetensi, integriti, juga ada yang disebut sebagai reward power. Reward power itu adalah power yang kita dapatkan karena kita sering memberi hadiah. Ya, jadi kita itu dituruti sama orang karena sering memberi hadiah. Misalnya nih, saya sering memberi hadiah, memberikan uang kepada OB saya. Nanti kalau saya suruh OB saya ini, office boy saya ini bisa segera turun tangan, segera jalan. Nah ini memang disebut sebagai reward power ya. Jadi memang kadang-kala bisa, tetapi ini akan menyebabkan orang menjadi ketagihan, menjadi edik. Ketika tidak ada reward powernya, tidak ada rewardnya, tidak ada duitnya, maka dia tidak akan jalan. Jadi harus periodik, kadang-kala kita beri, kadang-kala tidak. Itu sebagai suatu stimulasi bahwa ketika kita memberikan itu kita gunakan untuk memotivasi. Ketika tidak pun, itu juga mereka tidak lagi mengharapkan. Jadi tidak perlu harus secara terus-menerus kita berikan reward itu atau kita berikan hadiah itu. Ini kalau kaitannya hubungannya dengan leadership ya. Tetapi kalau kemudian kaitannya dengan dunia asmara, dunia percintaan, memang ada hubungannya. Kita ini human calculator, manusia yang sering berhitung. Berhitung apa? Berhitung profit. Jadi kalau ada rewardnya kita pasti akan mengikuti. Tapi kalau nggak ada rewardnya kita nggak akan mengikuti. Aktivitas apapun demikian. Ya. Jadi reward itulah yang kemudian mempertahankan jangka panjangnya hubungan seseorang dengan hubungan yang lain. Saya ini bisa langgeng hubungannya dengan Cak Panji karena saya membutuhkan Cak Panji. Kalau saya sendirian di sini nggak ada hostnya, maka nggak akan menarik. Maka disitulah reward itu muncul, profit itu muncul. Jadi jangka panjang hubungan kita bisa bisa terlaksanakan. Kemudian Mbak Riri ini tingkat pemimpin seperti apa? Apakah yang pasif tapi dia terus-menerus atau yang inisiatif tapi hanya mut-mutan? Tergantung dari orang yang dia pimpin, Mbak. Jadi orang yang dia pimpin itu apakah tipikal harus digerakkan gitu ya, sehingga pemimpin itu butuh orang yang inisiatif, yang senangnya ngobrak-obrak gitu ya. Ayo gendang, itu seorang tipikal pemimpin yang ngobrak-obrak ketika anak buahnya atau bawahnya itu pasif, itu dibutuhkan seperti itu. Ataukah tipikal pemimpin yang pasif tapi dia sustain? Tergantung bawahnya lagi. Kalau bawahannya itu tipikal yang sudah aktif, hanya butuh dimonitoring saja. Contohnya mungkin di radio Suara Sidoarjo ini, saya yakin semua stafnya, semua krunya, semua SDM-nya pasti akan aktif. Sehingga Pak Aris hanya tinggal memantau saja ini. Sehingga perlu yang pasif tetapi sustain memantaunya. Demikian Cak Panji. Baik Cak, bagus. Dan sepertinya mungkin nasib orang tidak ada yang tahu ya. Siapa tahu 5 tahun ke depan saya juga ingin maju menjadi anggota legislatif. Saya juga butuh surat rekom dari
Cak Bagus ini ya. Siap, laksanakan, langsung masuk. Tapi bukan kadernya kok minta surat rekom, wah nanti ada konflik internal itu. Nggak, itu sekedar basa-basi kita karena ya kalau Anda sempat stalking sosmednya Cak Bagus pasti tahulah apa yang saya maksud. Baik Cak Bagus, tidak terasa waktu kita hampir mendekat ke jam 4 sore. Dari banyak hal yang tadi sempat disampaikan oleh Cak Bagus, POV atau point of view atau hal penting apa untuk diri kita apabila kita yang dipercaya atau didapuk menjadi seorang leader. Monggo Cak Bagus. Ya, baik. Seorang pemimpin itu jangan hanya membuat keder saja. Seorang leader jangan hanya membuat keder, tetapi seorang pemimpin itu mampu menggerakkan bawahannya. Nah, bagaimana cara mampu menggerakkan bawahannya? Kita lihat dulu secara situasinya. Tadi 4 tipikal pemimpin tadi akan berbeda-beda saat kita menghadapi situasi. Dan kemudian jangan lupakan bahwa kita punya sumber power, yaitu tentang hierarki, kompetensi, dan integriti. Satu hal lagi yang mungkin perlu saya tambahkan, menghadapi seorang leader yang lebih pada direktif, sehingga membuat kita keder tadi, yang pertama janganlah membantah. Kalau kita akhirnya berdiskusi, selalulah berargumentasi dengan data dan fakta. Untuk mendekati personalnya agar lebih cair, temukan hobinya. Pelan-pelan kita dekati personalnya, maka insya Allah pemimpin yang membuat keder tadi akan kita bisa dekati dengan baik. Demikian Cak Panji dan para Bagus. pendengar. Matur nuwun, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga, sukses untuk segala aktivitasnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat, Anda sudah mengikuti program Ruang Psikologi bersama dengan Dr. Bagus Ani Putra terkait dengan tema kita, jadi leader jangan sampai bikin keder. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, bertanya lewat WA atau SMS, dan juga memantau siaran kami baik itu secara audio maupun visual. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji pamit, sampai jumpa.